Bagaimana kondisinya di Istana Negara? Pagi ini kita akan bergabung dengan Rosalin Asmarantika langsung dari lokasi dari Istana Negara Jakarta. Rosalin, terkait dengan perombakan kabinet, pos menteri mana saja yang akan diganti dan bagaimana situasi di Istana saat ini? Ya, Sumi, jika kita melihat ke yang lalu-lalu ini Sumi, pos yang banyak dikritisi tentu saja adalah pos bidang perekonomian atau tim ekonomi dari kabinet kerja ini yang banyak dikritik maupun itu oleh relawan Jokowi, juga dari DPR maupun juga dari para pelaku pasar. Ketika beberapa hari yang lalu ini Sumi, tepatnya tanggal 5 Agustus lalu ini sejumlah relawan Joko Widodo sempat bertemu dengan Watimpres mengkritisi perihal tim ekonomi yang dinilai kinerjanya ini tidak sesuai dengan nawacita. Kemudian juga ada beberapa menteri koordinator serta pejabat setingkat menteri yang ini diinformasikan ataupun juga dikeluhkan bahwa kinerjanya ini tidak cukup mumpuni atau tidak memadai dan layak untuk di reshuffle. Sementara ini situasi terkini di Istana Negara, di kompleks Istana Kepresidenan ini baik di Istana Negara maupun di Istana Merdeka sudah bersiap-siap untuk pelantikan Gubernur Banten Rano Karno yang rencananya atau dijadwalkan ini pada pukul 13 siang nanti. Namun kami juga sempat mendengar selentingan begitu bahwa media ini nanti akan dipersilakan untuk masuk ke dalam selain untuk meliput pelantikan Gubernur Banten, juga nanti isunya ini akan ada reshuffle sekaligus ini pelantikan menteri-menteri baru yang menduduki jabatan baru. Namun belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut apakah pelantikan ini akan dilaksanakan pukul 14 seperti isu yang santer beredar atau mungkin sebelum pelantikan dari Gubernur Banten, ya ini sebelum pukul 13 siang nanti. Sumi. Ya, Rosalin, tadi malam Jokowi dan juga JK bertemu empat mata. Mungkin Anda mendapatkan informasi apa yang dibahas mereka? Iya, Sumi, sebenarnya ini pertemuan empat mata antara Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Yusuf Kala ini adalah membahas mengenai pidato Presiden tanggal 14 Agustus nanti yang berisi juga laporan keuangan negara. Selain itu juga ini informasi yang kami dapatkan pada pertemuan hari Selasa sejak sore hingga malam lalu di Istana Merdeka. Ini Presiden dan Wakil Presiden juga membahas mengenai kelangkaan daging sapi yang terjadi dan juga ini ada agenda yang dilakukan atau diselipkan oleh Presiden dan Wakil Presidennya ini memanggil beberapa menteri dari kabinet kerja ke istana, dan diantaranya ini ada 5 menteri yang dipanggil oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ya, ini ada Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, kemudian juga ada Menko Polhukam Tejo Edy, kemudian Menteri Kemaritiman Indro Yono Susilo, Andrinov Caniago juga dipanggil, Kepala Bappenas, dan juga ada Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto yang nampak juga hadir di pertemuan empat mata yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Informasinya ini yang kami dengar adalah bahwa para menteri yang dipanggil semalam ini adalah menteri yang diduga kuat akan terkena reshuffle, dan reshuffle ini bisa berupa pencopotan jabatan atau juga pergeseran jabatan dari menteri yang satu ke kementerian lainnya. Dan informasi yang kami dapatkan ini akan ada 6 jabatan baik menteri maupun juga pejabat tinggi setingkat menteri yang akan di reshuffle. Namun demikian ini kami belum bisa memverifikasi ataupun juga mengkonfirmasi lebih lanjut kepada pihak istana mengenai siapa-siapa saja 6 menteri ini. Selain yang seperti yang saya sebutkan tadi, 5 diantaranya ini adalah diduga kuat yang dipanggil Presiden pada pertemuan malam kemarin. Sumi. Baik, Rosalin Asmarantika, kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih untuk informasinya sementara. Inilah news update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indri Soekardi. Pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Wapres Yusuf Kala pada Selasa malam kemarin, isu reshuffle kabinet terus berhembus. Dikabarkan sejumlah menteri yang terancam reshuffle. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Nesya Megawati bersama juru kamera Bobby Tobing dari Istana Presiden. Selamat pagi Nesya, bagaimana perkembangan di Istana saat ini menanggapi dari isu reshuffle kabinet yang rencananya akan segera diumumkan? Kapan pastinya Nesya?
Ya, Indri, selamat pagi. Mengenai istana, kondisinya kami sejumlah media juga masih menanti, Indri, mengenai kapan tepatnya pengumuman perombakan kabinet akan dilakukan. Ini perombakan kabinet sebenarnya kita ketahui bersama bahwa sudah berhembus sekitar sejak 3 bulan yang lalu dan dipastikan bahwa dalam waktu dekat ini akan diumumkan perombakan kabinet, tapi mengenai kapan waktu pastinya, apakah hari ini atau besok ataupun setelah 17-an masih belum bisa dipastikan, Indri. Karena mendapat informasi yang kami dapatkan adalah skenario adalah dalam waktu 2 hari ini Presiden Joko Widodo akan mengumumkan pelantikan atau perombakan kabinet sebelum nota keuangan dibacakan, di mana nota keuangan sendiri akan dibacakan pada hari Jumat mendatang, artinya dalam 2 hari ini atau besok pengumuman kabinet atau perombakan kabinet akan dilakukan. Kabarnya memang yang berembus pada siang ini dan sekaligus setelah mengumumkan perombakan kabinet, Presiden Joko Widodo juga langsung melantik sejumlah nama jumlah menteri yang diganti posisinya pada siang nanti. Tapi sekali lagi ini hari ini masih belum bisa dipastikan karena dari pihak-pihak intern dari pihak Jokowi sendiri atau Presiden Joko Widodo masih belum bisa memberikan komentar apapun, atau lebih tepatnya mereka saat ini sedang tidak bisa dihubungi ataupun memang tidak mau memberikan komentar mengenai kapan pastinya perombakan kabinet akan diumumkan. Dan ini adalah lanjutan kemarin Presiden Joko Widodo pada kemarin sore bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membicarakan sejumlah isu, salah satunya adalah mengenai perombakan kabinet. Pertemuan secara tertutup langsung di Istana Merdeka, dan selanjutnya juga pertemuan langsung sekitar pukul 7 malam ada sejumlah menteri seperti Setkap Andi Wijayanto, Setnek Pratikno, Menko Polhukam Tejo Edi Purjatno, dan juga Menko Perekonomian Sofyan Jalil, dan juga sejumlah menteri seperti Kepala Bappenas Andrinov Cediago dan juga Menteri Perdagangan Rahmat Gobel ikut dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup pada pukul 7 malam kemarin. Mengenai komposisi dan juga nama, kita masih terus menunggu, Indri, siapa saja yang nantinya akan dirombak ataupun digeser. Indri. Nesya, ini terkait dari nama-nama nih, mungkin kita ingin tahu begitu ya, harap-harap cuma siapa saja menteri yang dikabarkan akan direshuffle menurut kabar yang beredar di lingkungan Istana Presiden. Nesya. Ya, Indri, mengenai nama-nama sampai sejauh ini memang belum pasti. Kalau kita melihat seperti kayak pada kabinet-kabinet atau pengumuman kabinet pada 1 tahun lalu, pada 20 setelah Oktober tahun lalu, semuanya menebak si A ataupun tokoh A menjabat posisi, tapi masih belum ada yang pasti sampai dengan pengumuman itu tersebut dilakukan. Tapi kami mendapatkan informasi yang berhembus bahwa ada 6 menteri yang akan diganti, yakni diantaranya adalah Menko Perekonomian Sofyan Jalil diganti oleh mantan Gubernur Bank Indonesia yakni Darmin Nasution. Yang kedua adalah Menko Kemaritiman dan tidak akan diisi oleh Rizal Ramli yang sebelumnya diisi oleh Indroyono Susilo. Sementara untuk Mendak sendiri nantinya akan diisi oleh Thomas Lembong yang merupakan mantan penyataan perbankan nasional, dan atau artinya bahwa Rahmat Gobel tidak menjadi lagi sebagai Menteri Perdagangan. Lalu ada Setkap Andi Wijayanto nanti akan diganti oleh Pramono Anung yang merupakan juga salah satu petinggi politisi dari PDIP. Lalu ada Kepala Bappenas Andrinov Cediago nanti akan diganti oleh Sofyan Jalil. Ini nama yang beredar, Indri, tapi sekali lagi nama-nama tersebut masih belum bisa dipastikan sampai nanti kita menunggu kapan tepatnya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan perombakan kabinet ini. Indri. Tunggu saja, Nesya, bagaimana nanti informasinya dan dinamikanya ya. Terima kasih atas laporan Anda, Nesya. Nesya Megawati bersama juru kamera Bobby Tobing langsung dari Istana Presiden Jakarta. Desakan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle Menteri Kabinet Kerja semakin menguat. Kinerja Menteri Bidang Perekonomian menjadi yang paling banyak disoroti, menyusul naiknya harga sejumlah bahan pokok dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosalin Asmarantika di Istana Negara. Rosalin, santer informasi bahwa siang ini Presiden akan melakukan reshuffle Menteri Kabinet Kerja sekaligus melantik. Bagaimana kebenaran dari informasi ini menurut pemantauan Anda, dan bagaimana situasi di Istana sejauh ini? Ya, Zilvia, berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini, situasi ataupun juga kondisi di Istana Negara seperti yang bisa Anda lihat ini tidak ada persiapan khusus dan tanda-tanda akan ada reshuffle. Meskipun ini santer terdengar bahwa siang ini Presiden Joko Widodo akan melantik menteri baru. Terkait dengan reshuffle kabinet ini hanya ada persiapan menjelang 17 Agustus. Namun demikian, Sylvia, ini dapat kami informasikan agenda resmi
Presiden Joko Widodo yang diberikan oleh pihak Istana Negara kepada wartawan kepresidenan. Ini dijadwalkan Presiden Jokowi pada pukul 13 siang nanti ini akan melantik Rano Karno, PLT Gubernur Banten menjadi gubernur periode 2012 hingga 2017 menggantikan Ratu Atut. Kemudian juga agenda resmi presiden lainnya adalah pukul 15.30 ini menerima delegasi Tahta Suci Vatikan, dan setelah itu sekitar pukul 16 hingga sore presiden juga dijadwalkan akan melakukan interview terkait 17 Agustus, dalam rangka 17 Agustus maksud kami, dengan beberapa televisi. Namun ini santer terdengar bahwa hari ini siang nanti, entah itu sebelum Presiden melantik Rano Karno atau mungkin setelah bertemu dengan delegasi Tahta Suci Vatikan, ini akan terjadi reshuffle kabinet dan akan langsung dilantik menteri-menteri penggantinya. Meskipun demikian tadi kami coba untuk menghubungi pihak pemerintah, pihak istana, dan belum ada kepastian hingga saat ini, Zilvia. Baik, Rosalin, memang belum ada persiapan yang kita lihat di belakang sana, tetapi ada informasi bahwa nanti pukul 14 akan dilakukan pengumuman reshuffle sekaligus dilantik. Apakah Anda juga mendengar informasi itu di sana, Rosalin? Ya, Zilvia, informasi mengenai pelantikan ataupun juga reshuffle kabinet, Menteri Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo ini memang santer terdengar, dan informasinya entah itu akan pukul 14 atau mungkin juga pukul 12 sebelum Presiden melantik Rano Karno, ini belum bisa dipastikan, namun informasi ini sangat kuat beredar di kalangan wartawan kepresidenan. Dan bisa dikatakan, Zilvia, ini dorongan atau desakan untuk mereshuffle ataupun mengganti para menteri kabinet kerja yang kinerjanya dinilai tidak cukup baik ini sudah sejak sebelum bulan puasa bahkan. Dan jika kita melihat lagi ke belakang, ini Presiden Joko Widodo sempat juga memberikan pernyataan bahwa setiap bulan ataupun juga setiap pertemuan dan rapat koordinasi dengan menteri ini Presiden sesungguhnya telah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap para menterinya. Dan juga kalau kita melihat ke belakang ini, Zilvia, banyak sekali pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan terkait dengan ini sepertinya mengarah kepada isu reshuffle ini. Kita ingat beberapa saat lalu ada Darmin Nasution dan beberapa ekonom-ekonom ataupun pengamat ekonomi yang diundang Presiden Joko Widodo untuk berdialog dan memperbincangkan seputar kondisi perekonomian Indonesia. Dan ini juga diduga bahwa ketika mengundang para ekonom ini, Presiden Jokowi meminta masukan dari para ekonomi ini mengenai siapa mungkin nanti calon menteri pengganti. Karena seperti yang kita tahu, ini kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, harga-harga naik, kemudian juga nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Ini membuat pasar dan masyarakat ini menantikan semangat baru, ya ini menteri-menteri baru mungkin yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat umumnya, khususnya ini adalah di bidang perekonomian. Dan juga namun meskipun demikian ini Zilvia, walaupun banyak sekali desakan baik itu dari DPR dan juga dari masyarakat untuk reshuffle, nampaknya ini Presiden Jokowi masih enggan mengungkap dan juga menanggapi bahwa kapan reshuffle ini akan dilaksanakan. Dan berikut ini adalah statement ataupun pernyataan dari Presiden Joko Widodo ketika kemarin kami bertanya mengenai reshuffle di Istana Bogor. Apanya? Ya, Zilvia, beberapa saat lalu juga kami sempat menghubungi pengamat politik Niko Haryanto yang mengatakan bahwa reshuffle khususnya ini adalah menteri-menteri bidang perekonomian ini sangat dibutuhkan guna untuk membangkitkan lagi kepercayaan dan semangat pasar kepada pemerintahan di tengah menurunnya ekonomi di dalam negeri. Kembali ke Anda, Zilvia. Rosalin Asmarantika melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta.